Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pembelajaran kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke kebudayaan Islam. Apa sebenarnya budaya itu? Jadi kalau dalam bahasa Sanskerta, budaya dari kata budaya. Ini bahasa asli Sanskerta, yaitu bentuk plural atau jamak dari budi. Jadi kata budi itu dari kata Sanskerta. Artinya akal, budi atau batin untuk menimbang baik buruk, benar tidak, dan watak akhlak serta perangai. Jadi secara istilah, budaya atau kebudayaan adalah hasil cipta, rasa, karsa manusia di masyarakat. Sedangkan apa itu kebudayaan Islam? Kebudayaan Islam merupakan kebudayaan yang disepakati dan tidak diragukan oleh para ahli sebagai kebudayaan yang datang dari Islam, baik dihasilkan oleh umat, pemerintah maupun manifestasi ajaran Islam. Ini oleh Karim 2009. Jadi memang benar-benar kebudayaan Islam itu datangnya dari Islam, dihasilkan oleh umat atau pemerintahan. Jadi lahir sebagai hasil dari timbangan-timbangan baik buruk, benar tidaknya sesuatu perbuatan, watak, akhlak. Ini menjadi cipta rasa atau karsa manusia dalam masyarakat. Ini dijelaskan di surat Al-Hajj. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah apa yang di langit dan di bumi. Wa innallaha lahuwal ghaniyyul hamid. Dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya lagi maha terpuji. Maka dijelaskan di surat Al-Hajj 65. Alam tara, apakah kamu tidak melihat annallaha sakhkhara lakum, bahwa Allah menunjukkan bagimu apa yang ma fil ardi, yang ada di bumi, wal fulka tajri fil bahri bi amri, dan bahtera yang berlayar di lautan dengan perintahnya. Wa yumsikus sama, dan dia menahan benda-benda langit, an taqa'al ardi, agar tidak jatuh ke bumi, illa bi'idnih, kecuali dengan izinnya. Innallaha bin nasi, sesungguhnya Allah terhadap manusia laraufur rahim, maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi budaya-budaya yang datang itu rata-rata yang memang berasal dari sifat Rahman dan Rahim dari Allah, sehingga ada akar puji yang muncul dari anugerah Allah itu. Nah, sekarang apa unsur-unsur pembentuk kebudayaan Islam? Yang pertama adalah sistem politik. Jadi di dalam kebudayaan Islam itu ada sistem politik ya, yang berasal dari Allah sebenarnya. Jadi Allah menitipkan bumi ini pada manusia untuk dipelihara, sehingga sistem budaya yang muncul adalah budaya yang berasal dari pemerintah. Ya. Negara dan pemerintah Islam dibangun dengan cara teokrasi. Misalkan di Madinah ada sekretariat negara, ada provinsi, ada kekhalifahan, Abu Bakar, Umar, Utsman. Di dalam budaya Islam juga ada sistem ekonomi. Ya, misalkan dalam pertanian ada sistem sewa, ada sistem hasil produk atau bagi hasil
sistem pandeku atau seluruh modal dari pemilik, tetapi pengairan, pemupukan, perawatan dikerjakan oleh penggarap itu atau perdagangan yang ditandai dengan dijadikannya Makkah sebagai pusat perdagangan internasional. Unsur yang lain adalah sistem kemasyarakatan. Di dalam masyarakat Islam ada masyarakat Rabbani, ya, Rabbani artinya masyarakat yang tunduk patuh pada Allah, dan masyarakat insani, manusia biasa, jadi yang punya kebutuhan jasmani, rohani, fikriyah, jasadiyah, dan juga merupakan masyarakat akhlaki yang memiliki akhlak yang dituntun oleh Al-Quran, dan masyarakat yang tawazun, yang seimbang antara dunia dan akhirat, seimbang dalam segala hal di bidang kehidupan. Sistem kemasyarakatan ini dicontohkan langsung oleh Rasulullah, ya, misalkan dalam Piagam Madinah atau dalam proses penaklukan Mekah atau Fathu Mekah, ya, ada contoh-contoh akhlak di sana, dan dihapuskannya tradisi perbudakan secara revolusioner. Di dalam ilmu kebudayaan juga ada ilmu pengetahuan, jadi kemajuan masa Islam tidak lepas dari ilmu pengetahuan. Banyak sekali ahli-ahli dari kesehatan, ahli periwayatan hadis, semuanya berasal dari Islam. Ahli kesehatan misalkan Ibnu Sina, ahli matematika misalkan Al-Jabbar, dan seterusnya. Nah, sejarah perkembangan kebudayaan Islam bisa kita lihat sebenarnya jauh belum Rasulullah ada. Misalkan ada kata-kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim di sejumlah situs di kerajaan Sabah itu, ya. Kerajaan Sabah itu kerajaan yang ditaklukkan oleh Rasulullah, ditaklukkan oleh Nabi Sulaiman, maksud saya. Ini posisinya di sini, jadi jaraknya 200 kilometeran dari Arab. Jadi ceritanya dulu burung hudhud tidak hadir dalam majelisnya Nabi Sulaiman. Ternyata burung hudhud melihat bahwa di negeri Sabah yang ini situs Sabah untuk menghormati Ratu Sabah, bahwa mereka beribadah atau menyembah matahari. Ya, hudhud melaporkan, kemudian Nabi Sulaiman meminta bantuan jin, manusia dan orang alim untuk memindahkan kerajaan Nabi Sulaiman di depan kerajaan Sabah. Dan akhirnya yang paling cepat dapat melakukan itu adalah orang alim. Ya, setelah itu Ratu Sabah ini tercengang karena ada kerajaan yang lebih besar dari kerajaannya. Jadi ketika dia masuk kerajaan itu, jubahnya itu dia angkat karena terlihat ada kolam, ya, ada kolam besar gitu di kerajaannya Nabi Sulaiman, tapi ternyata itu bukan kolam, itu adalah kaca, ya, lantai kaca yang mirip dengan air kalau dilihat seperti itu. Akhirnya Nabi Sulaiman berhasil mengislamkan Ratu Sabah, dan di beberapa situs terlihat kata-kata Ar-Rahman Ar-Rahim, ya, karena dulu Nabi Sulaiman mengirimkan surat ke Ratu Sabah dan diawali dengan kata-kata Bismillahirrahmanirrahim. Itu, jadi sudah jauh hari sebelum Rasulullah ada, kebudayaan Islam itu sudah terbentuk, karena sejatinya Islam itu memang dari awal pembentukan manusia, ya, Islam dari kata salam atau salam atau tunduk yang mulai dari Nabi Adam, semuanya membawa misi Islam. Kemudian kita juga bisa melihat kebudayaan Islam itu di Abyssinia.
di Ethiopia. Ya, ini kerajaan yang ada di tahun 1270 Masehi sampai 1974. Ya, yang negara satu-satunya di Afrika yang berhasil melawan perebutan Afrika oleh kolonial selama abad ke-19. Ini jaraknya sekitar 1.200 km atau sekitar 23 jam kalau naik pesawat. Dan di sana ada beberapa kata-kata bahasa Arab dari bahasa Ethiopia seperti Burhan, Putih, Wariyun, itu ada di bahasa Ethiopia, artinya murid-murid Nabi Isa. Jahannam, ya, neraka. Ini di Quran, ya. Di Quran, kemudian diserap di bahasa Ethiopia. Malak, ini juga di bahasa Ethiopia. Mihrab, di bahasa Ethiopia. Musa, karena Quran itu turunnya setelah Abisinia, ya. Jadi ini sebenarnya bahasa Abisinia. Kemudian baru diserap. Apakah Quran yang menyerap? Enggak, Quran kan sudah ada 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Hanya diturunkannya berangsur-angsur ke Rasulullah, gitu. Jadi ini serapan bahasa Islam yang dipakai oleh beberapa negara atau beberapa masyarakat di Ethiopia. Kemudian kebudayaan lain itu kebudayaan Persia, ya. Seni militer Persia itu diwariskan pada orang-orang Arab, ya, seperti ini. Ini pasukan Persia dan orang-orang Arab banyak sekali yang memakai pakaian seperti ini jika berperang, masuk Rasulullah. Dan ini Kaisar Persia. Kemudian kebudayaan Islam juga banyak mengambil dari kebudayaan Ghassan. Ini kelompok suku Kristen Arab Selatan yang mengalami pengaruh Helenisasi, ya, Ratu Helen dari Inggris dan Roma. Mereka pindah dari Yaman menuju Suriah dan Tanah Suci dan bercampur dengan komunitas Kristen awal dan menjadi nama suku Ghassan. Ya, para pengaruh ini, ya, memiliki sejumlah kosakata menjadi kosakata Arab kuno seperti kanisah dan bi'ah, itu arti kata gereja. Lalu sodakoh ini ada dalam Quran dan menjadi kata yang mereka serap. Naudor, ini natur atau naudor itu artinya pengawas. Nir itu kendali. Wadan, tanah. Kindil, lampu, ya. Dalam bahasa Latinnya candi. Enggak, kita kendil. Kendil itu dari ini lampu dari tanah, gitu. Kalau kita dipakai untuk tempat minum. Dan ini beberapa kata bahasa Indonesia dari Al-Quran yang kita pakai sehari-hari. Jadi mau tidak mau kita harus mengakui bahwa bahasa Indonesia itu sebagian besarnya bahasa Quran. Ya, kenapa? Karena orang Indonesia dulu didakwahi oleh orang-orang Islam, baik dari Mekah, Madinah maupun orang-orang dari Eropa, dari Afrika, sehingga bahasanya juga mengikuti. Bahkan masyarakat Indonesia di awal-awal abad 19-18 itu memakai bahasa Arab dalam kesehariannya. Saking kentalnya dakwah Islam saat itu. Contohnya, abad. Ini dari kata abada. Abada itu selamanya. Jadi kalau abada itu kalau bahasa Al-Quran artinya selamanya. Kalau diserap dalam bahasa Indonesia, abad itu artinya 100 tahun. Ya, 100 tahun itu dianggap lama, gitu, selamanya. Atau kata abadi. Ya. Ini juga dari kata abada, artinya kekal. Kemudian yang ini tidak terlalu kita dapatkan kalau Abdul, Abdi ya, Abdi ini dari kata Abdun. Kita kenal di kerajaan-kerajaan Indonesia ada kata-kata
abdi dalam gitu ya. Jadi itu artinya abdu, ya, orang yang melayani. Atau Abdul ini tidak menjadi nama, ya. Abid ini juga menjadi nama. Kemudian abjad. Abjad dalam kata besar artinya aksara dan diserap total dalam bahasa Indonesia sebagai huruf-huruf, ya. Abjad itu huruf-huruf atau aksara. 100% kita tidak mengubah kata-kata ini. Kalau abad tadi ada di kata abada masih mengalami proses perubahan itu menjadi abad. Tapi kalau abjad 100% abjad bahasa Arab, kemudian kita serap 100% menjadi aksara. Yang lainnya adalah abu. Nah, ini beberapa wilayah di daerah pedesaan biasanya memanggil abah, yaitu dari kata abu atau bapak. Kemudian adab, ya, dari kata adab, ini bahasa Arab, artinya budaya atau kultur, kita serap 100% menjadi adab. Ya. Kemudian ahlu, kita serap menjadi ahli, ya, orang yang ahli atau anggota. Yang lain-lainnya bisa Anda lihat di sini kata adil misalnya, ini dari Al-Quran, nah kita menyerapnya jadi kata adil, tidak berubah sedikit pun. Jadi sering kita mengatakan harus adil, berbuatlah yang adil, ya, keadilan sosial. Bahkan di Pancasila pun menggunakan kata-kata dalam Al-Quran. Artinya apa? Memang Al-Quran itu menjadi pedoman umat Islam, dan umat Islam mendakwahkannya untuk orang-orang yang ada di Indonesia yang waktu itu masih menyembah animisme, dinamisme, menyembah patung, menyembah pohon, dan lain sebagainya. Orang-orang pendakwah dari Mekah, Madinah, dari Afrika datang ke sini dan mengenalkan ini, dan akhirnya terserap menjadi bahasa-bahasa yang kita pakai sekarang. Ada juga kata afiat, ya, kita selalu mengatakan semoga sehat walafiat, itu dari kata afiat, ya, afiat artinya sehat. Ya, kata ahad itu seperti itu, sebagai hari Minggu itu baru ada kata-kata Minggu itu setelah kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan, penanggalan itu menggunakan kata Senin, Selasa, sampai Ahad. Nah, sampai Ahad. Jadi ini menunjukkan kuatnya dakwah Islam di Indonesia saat itu, dan kuatnya orang Indonesia menyerap ajaran-ajaran Al-Quran sekaligus bahasa-bahasa Quran. Nah, ini di surat ayat 44 ini menceritakan tentang Ratu Balqis, ya, itu sahabat ketika Nabi Sulaiman datang. Kira hada khalis sarha. Maka tatkala dia melihat istana itu, falamma ra'athu hasibathu lujata wa kasafat an saqiha. Tatkala dia melihat istana itu, dikiranya kolam air yang besar. Maka dia singapkan betisnya. Qala, berkatalah Sulaiman, innahu sarhun mumarradun min qawarir. Sungguhnya ia adalah istana licin terbuat dari gajah. Qalat, berkatalah Balqis. Qalat ada taknya, berkata kata-kata perempuan, ya. Qalat Rabbi inni zalamtu, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku, zalamtu nafsi, wa aslamtu ma Sulaimana lillahi rabbil alamin. Dan aku berserah diri bersama Sulaiman pada Allah, Tuhan semesta alam. Nah, sekarang karakter budaya Islam apa saja? Ada 3. Yang pertama kesatuan, ya, tujuannya untuk mempersatukan. Rasionalisme, rasional, tidak ada sesuatu yang tidak logis di dalamnya, dan toleran, artinya menghormati pihak atau budaya-budayaan lain. Kesatuan, jadi adanya kebudayaan Islam itu untuk menyatukan. Kebudayaan
kebudayaan dalam bahasa, misalkan kata-kata adil digunakan di seluruh dunia oleh orang-orang Islam. Jadi orang Islam yang di Amerika, orang Islam yang di Eropa, yang di Mekah, yang di Madinah, semuanya menggunakan kata adil. Kalau dalam bahasa Arab, bahasa Inggris diartikan fair, tapi jarang. Karena fair itu beda dengan adil. Ya, adil dipakai oleh orang Islam. Jadi kalau ada orang Islam di belahan manapun menggunakan, kalau ada orang menggunakan kata adil, bisa dipastikan dia orang Islam. Ya, jadi ada kesatuan. Kemudian ada rasionalisme, rasional, tidak ada takhayul di dalamnya. Ya, tidak ada sesuatu yang tidak logis, tidak ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Semuanya bisa dijelaskan. Ya, semuanya bisa dijelaskan. Misalkan mengapa kita menggunakan kata adil? Ya, karena kata adil itu yang paling bisa diterima oleh semua pihak. Rasional. Mengapa kok kita bisa menyerap kata adil? Padahal posisi kita dengan Arab atau Mekah atau Madinah kan jauh. Karena ada proses dakwah. Kalau ditelusuri bisa itu. Jadi siapa pendakwah yang pertama kali ke Indonesia yang mengajarkan bahasa? Kalau Anda nanti melanjutkan ke sejarah misalkan bisa meneliti itu. Kemudian juga ada toleransi. Meskipun Indonesia Islam punya kebudayaan sendiri, tapi tidak mencela atau merendahkan kebudayaan yang lain. Kebudayaan yang lain silahkan dilakukan oleh penganut agama lain, sedangkan Islam punya kebudayaan sendiri. Nah, ini ada beberapa sarana peradaban Islam. Yang pertama itu masjid. Ya, masjid di mana-mana itu simbol peradaban Islam. Saya kalau pergi ke manapun itu yang saya cari pertama itu masjid dulu. Kemanapun, jadi ke Thailand, waktu itu saya pernah ke Thailand, wah bosan dengan candi macam-macam, saya pergi sendiri, jalan-jalan sendiri, terlepas dari rombongan, saya mencari masjid gitu. Saya mencari masjidnya orang Thailand, oh ternyata masjidnya Thailand seperti ini, beda dengan masjid yang ada di Indonesia. Yang sama, bahasanya juga beda, tulisan-tulisannya juga berbeda, bentuknya, kemudian warnanya berbeda. Kalau di sini ada kubahnya, di sana rata-rata tidak ada kubahnya. Tapi kemudian waktu sholat masuk, ya, barulah kesamaan itu ada. Apa kesamaannya? Azannya. Ya, meskipun mereka pakai bahasa Thailand yang sama sekali tidak saya pahami, ketika azan sama, ketika sholat sama, ya, yang dibaca sama, mulai takbir sampai salam sama persis, ketika berzikir sama, ya, nggak ada zikir dalam bahasa Thailand, itu nggak ada. Ya, cuma ketika saya buka buku-buku kitab yang disediakan perpustakaan, ya, saya baca buku kitab saya pusing. Kalau semua kitab hadis itu terjemahannya bahasa Thailand. Qurannya juga gitu. Qurannya memang bahasa Arab, tapi terjemahannya bahasa Thailand. Bahasa Thailand itu seperti bahasa Nocorokonya orang sini, gitu. Tapi saya menyimpulkan ketika Islam itu bisa diterima oleh budaya manapun, gitu. Ya, jadi ada beberapa hal yang akan menyatukan seluruh umat Islam, salah satunya azan dan sholat. Gitu. Kemudian saya pergi juga ke Brunei. Kalau Brunei memang negara Islam ya, tapi masjid-masjid di sana berbeda dengan masjid kita. Ya, budaya-budaya ininya berbeda. Dan saya juga pergi ke Singapura. Ya, saya pergi ke Singapura. Saya pikir waktu itu akan sulit mencari masjid ya. Setelah jalan-jalan di mana patung singa itu, saya jalan-jalan terus gitu nyari masjid. Alhamdulillah ketemu ya. Alhamdulillah ketemu masjid di sana itu. Baru pertama itu saya datang ke masjid dan yang putri itu di lantai 3 atau 4 kalau nggak salah. Masuk masjid itu langsung diminta masuk ke lift.
Jadi perempuan dan laki-laki dipisah dan sama sekali tidak boleh bertemu, ya, tidak ada tempat untuk bertemu kecuali di luar masjid. Masuk itu masuk ke lift perempuan, yang laki-laki masuk ke lift laki-laki kalau mau ke lantai 2. Masuk ke lift, naik ke lantai 4, baru di sana tempat tempat kita sholat untuk yang perempuan. Itu azannya persis, semuanya persis. Saya orang-orang rata-rata memakai bahasa Inggris di sana. Itu di Singapura. Kemudian di Budapest sempat saya ketemu, tapi karena waktu tidak terlalu bisa, ya. Jadi bukan masjid sebenarnya, tempat sholat biasa banyaknya orang-orang Muslim yang ada di sana gitu, ya, semacam musola. Budapest, kemudian ke Austria, kemudian Swiss, itu ada beberapa sebenarnya, tapi ya karena bukan masjid, ya, hanya tempat sholat saja, jadi tidak bisa kita akses sembarangan. Itu hanya saja memang ada ketenangan ketika dimanapun kita berada kita menemui masjid. Termasuk waktu itu saya ke Qatar juga seperti itu. Saya cari masjid dan tidak seperti di Indonesia yang kita sholat itu bareng orang-orang Indonesia, ya. Waktu itu saya wudhu, saya mau sholat itu sebelah kanan saya ada ibu-ibu sebenarnya dari Eropa, ya, dari Eropa, putih bersih gitu. Ya, saya kebetulan pakai jilbab, ya, jadi sholatnya langsung pakai jilbab, pakai gamis, karena kalau di bandara atau di negara lain kita pakai mukena itu ribet sekali bawanya. Saya sholat, ditepuk sebelah kanan saya, ternyata orang Eropa, ya, orang ibu-ibu Eropa itu pakai celana, ya, pakai atasan baju kurung dan pakai jilbab, pakai kaos kaki itu. Terus sebelah kiri saya juga ada mbak-mbak itu dari Afrika, hitam legam. Terus sebelahnya lagi tiba-tiba soft itu penuh gitu. Dan waktu itu sholat asar kalau nggak salah. Saya mengimami sholat asar, muslimah yang ada di situ. Terus setelah itu saya sholat, kita salaman-salaman, nggak kenal, ya, nggak kenal, cuma kita diikat, semacam diikat atau disatukan di waktu sholat itu di masjid itu diikat, ya. Jadi semua yang selesai itu sholat. Jadi yang saya salami itu, yang saya tahu hanya satu orang Malaysia, ya, karena dia bahasanya Malaysia. Yang lainnya orang Eropa, Afrika, atau orang Inggris dan lain sebagainya. Satu masjid di Qatar itu luar biasa senang, ya, bersatu dengan para muslim yang lain dengan berbagai macam perbedaannya. Nah, kebudayaan Islam di Indonesia bagaimana? Ada beberapa unsur yang berkembang sangat pesat akibat proses Islamisasi. Tadi saya katakan Islam itu di Indonesia dibawa oleh para pendakwah-pendakwah dari Mekah, Madinah, dan beberapa negara Afrika yang Islam, ya. Ini dimulai dari tahun 1500. Ya, ada beberapa kota, kemudian mulai ditulis secara tradisional namanya Babat. Babat Tanah Jawa, Babat Tanah Madura, Bali, Lombok. Kemudian dikenal juga dengan kata sejarah. Sejarah ini sejarah, ya. Kemudian juga ada kata-kata hikayat. Ya, ini penulisan sejarah tradisional yang namanya beda-beda. Ya, kalau di Jawa itu namanya Babat. Kalau Banten sejarah, kalau Banjar atau Sumatera Timur hikayat. Kalau Jawa selat, ya. Tambu dan Lontara di Sulawesi Selatan. Ini menunjukkan bahasa-bahasa yang ada di sini, ya, menunjukkan perkembangan budaya di Indonesia. Kemudian Islam memberikan sumbangan besar di bidang bahasa. Tadi saya jelaskan banyak sekali serapan-serapan, ya. Yang serapan itu muncul, selain muncul dalam keseharian kita, juga muncul dalam kidung dan macapat. Coba Anda perhatikan kidung dan macapat itu, kidung-kidung Jawa itu memakai bahasa-bahasa Quran, ya, bahasa-bahasa Quran, yang itu adalah media dakwahnya para wali saat itu.
Kemudian muncul juga hagiografi, ya, penulisan sejarah orang-orang saleh, ya, Wali Songo itu ditulis, ya, bagaimana mereka berjuang berdakwah, ya, makamnya ada di mana, gitu, dihormati, ya, meskipun saya kurang setuju kalau makam-makam wali itu disucikan, gitu ya, kalau dihormati oke. Kalau disucikan, banyak orang muslim datang ke sana minta doa, gitu, nggak boleh. Jadi makam itu untuk mengingatkan kita tentang kematian, untuk menghormati orang yang meninggal boleh, gitu, tapi minta-minta doa di sana nggak boleh, ya. Kemudian kebudayaan Islam yang lainnya adalah arsitektur bangunan masjidnya dan lain sebagainya. Kemudian budaya yang lain itu kalendernya, kalender Saka itu masih pakai kalender Islam, jadi pakai kalender Komariah. Jadi kalau 1 Muharram ya di sana ditulis di kalender Jawa itu apa ya isinya 1 Muharram itu, saya lupa, jadi hari yang terkenal sakral gitu, tapi itu tidak benar. Jadi 1 Muharram atau yang lainnya sama semuanya, hari Jumat atau hari yang lainnya sama, tapi hari Jumat memang kita diperintahkan untuk banyak melakukan kebaikan karena di sana ada waktu mustajabnya doa dan waktu mustajabnya amal. Bentuk-bentuk budaya Islam yang pertama itu bentuk gagasan, ya, ada gagasan misalkan untuk membuat lagu-lagu yang isinya mengikuti budaya setempat tapi isinya adalah budaya Islam, kidung, ya, macapat itu dari Ilir, dan ya, banyak kidung-kidung yang dibuat oleh Wali Songo itu isinya adalah gagasan-gagasan yang bisa dinikmati oleh masyarakat, atau gagasan misalkan adanya tumpengan seperti itu kan budaya orang Hindu, budaya. Jadi kemudian oleh Wali Songo dibuat tumpengan itu sebagai sarana sedekah. Jadi membuat tumpeng untuk disedekahkan. Ya, kalau tumpengan kan selalu yang lebih banyak makan orang lain, ya. Tumpengan, buat nasi kuning, membuat apem, ya. Apem itu dari kata afwan. Dari kata afwan. Afun. Yang meminta maaf. Jadi kalau ada yang membuat apem itu simbolisme dari permintaan maaf. Rata-rata meminta maafnya sebelum puasa, ya, atau sebelum lebaran, sebelum puasa, magengan itu. Untuk apa? Jadi Wali Songo mengajarkan sebelum masuk bulan Ramadan kita meminta maaf, ya, pada manusia atau orang-orang di sekitar kita. Dengan cara apa? Mengirim yang namanya afun. Afun itu artinya meminta maaf. Jadi apem itu simbolisme untuk meminta maaf. Jadi kalau sudah diberi apem berarti sudah diberi maaf. Seperti itu. Luar biasa. Ya, dan sampai sekarang masih dipakai, ya. Gagasan-gagasan itu masih dipakai berupa makanan, berupa lagu, gitu. Ini bersifat abstrak, ya. Kemudian yang kedua, bentuk aktivitas sistem sosial, ya, banyak aktivitas yang dicontohkan oleh Songo, misalkan kenduren, ya, kenduri. Itu kan aktivitas sosial untuk menyatukan masyarakat, meskipun di masa pandemi agak sulit juga, ya. Tapi aktivitas itu sangat kental di Indonesia, gitu. Ini saling kontak dengan adat tertentu. Yang ketiga, bentuk artefak. Ini bentuk kebudayaan Islam yang lain, bentuk-bentuk benda, ya, bentuk-bentuk benda masjid, kemudian bentuk-bentuk benda yang lain, ya, hasil aktivitas manusia. Nah, itu akhir dari kebudayaan Islam yang saya jelaskan di sini. Nah, kesimpulan kita yang pertama, ya, kebudayaan Islam itu memiliki keaslian
kebudayaan itu berasal dari ajaran Islam. Ajaran Islam berasal dari Quran. Jadi kebudayaan Islam tidak pernah sekalipun bertentangan dengan Al-Quran. Kalau ada kebudayaan Islam yang muncul sekarang mengaku kebudayaan Islam sedangkan dia bertentangan dengan Islam, bertentangan dengan Al-Quran, maka dia bukan kebudayaan Islam. Contoh, berjilbab itu kebudayaan Islam karena ada dalam Al-Quran. Perintah untuk berjilbab itu ada dalam Quran. Jadi jilbab itu tidak bertentangan dengan Islam. Yang bertentangan apa? Yang bertentangan adalah kebudayaan berupa pakaian, yaitu jilbab, tapi tetap menampakkan lekuk-lekuk tubuh. Kenapa? Karena dalam Al-Quran, jilbab itu menutup seluruh tubuh tanpa memperlihatkan lekuk-lekuknya. Jadi kalau masih ada bentuk jilbab yang menunjukkan lekuk-lekuk tubuh, malah kalau pakai jilbab itu lebih seksi gitu ya, maka dia bertentangan. Dan itu bukan dari kebudayaan Islam, itu dari kebudayaan serapan lain yang digabungkan dengan Islam. Ya, contoh yang lain misalkan kebudayaan berzikir. Zikir itu dari Islam, ya, karena zikir diperintahkan Allah langsung dalam Al-Quran. Tapi kemudian kalau berzikir di kuburan untuk meminta-minta sesuatu, ya, yang dibaca zikir, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, 1000 kali, 20.000 kali dilakukan di kuburan, entah di kuburan wali atau di kuburan orang tua. Kemudian dia berdoa, bukan berdoa untuk orang tua atau untuk wali itu, tapi berdoa agar diberikan A, B, C, D, keinginan-keinginannya di hidupnya dengan lantaran wirid tadi. Nah, maka itu bukan kebudayaan Islam. Karena Islam tidak mengajarkan itu. Kalau zikir dimanapun bisa. Zikir di kuburan boleh nggak? Boleh, asal Anda tidak meminta sesuatu pada kuburan itu, atau tidak berharap nanti setelah berzikir nanti kuburan itu, orang yang ada di kubur itu menyampaikan pada Allah kemudian Anda mendapatkan yang Anda inginkan. Itu nggak boleh yang itu. Ya, jadi kebudayaan Islam intinya tidak pernah bertentangan dengan ajaran dalam Al-Quran. Bentuknya bisa macam-macam, bisa gagasan, aktivitas, benda. Dia punya sifat yaitu toleran, logis, ya, ada alasannya, ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Ya. Semoga setelah ini kita bisa lebih banyak mendapatkan kebudayaan Islam, bisa mengenali budaya Islam dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena kebudayaan Islam itu berasal dari Al-Quran, maka di dalamnya adalah kebaikan-kebaikan yang banyak. Ya, semoga bermanfaat. Kita break dulu sebelum nanti sesi tanya jawab, atau kalau sudah tidak ada yang tanya jawab, kita bisa masuk ke Google Classroom untuk mengerjakan tugas hari ini. Sebelum akhiri dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.